adalah perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Kemudian pemohon perorangan warga negara Indonesia ada 3. Pemohon 4, Inayah W.D. Rahman. Pemohon 5, Eva Nur Cahyani. Pemohon 6, Fatiah Maulidianti. Next. Kedudukan hukum dan kepentingan para pemohon badan hukum privat, yaitu pemohon 1 sampai dengan 3. YLBHI sebagai pemohon 1, imparsial sebagai pemohon 2, dan kontras sebagai pemohon 3, tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan, yaitu gabungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap reformasi sektor keamanan, termasuk namun tidak hanya terbatas pada reformasi TNI, khususnya pasca reformasi. Jika ditilik secara kesejarahan, pemohon 1 sampai dengan 3 turut terlibat dalam proses pembahasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kemudian pemohon 1 sampai dengan 3 masih aktif dalam kerja advokasi hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk di dalamnya mendorong supremasi sipil. Hingga saat ini, pemohon 1 sampai dengan 3 terus mendorong reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi TNI, dibuktikan dengan berbagai penelitian, publikasi, dan siaran pers berkaitan dengan reformasi TNI. Adapun selengkapnya di dalam dokumen permohonan dan daftar alat bukti. Next. Kedudukan hukum dan kepentingan para pemohon perorangan, yaitu pemohon 4 sampai dengan pemohon 6. Pemohon 4, Inayah W.D. Rahman, aktif menyampaikan pandangan dalam media cetak maupun elektronik terkait dengan dinamika legislasi dan reformasi TNI. Pemohon 4 memiliki kedekatan secara kekeluargaan dan kedekatan intelektual yang kemudian menyebabkan dia memiliki kepentingan untuk menjaga warisan pemikiran atau legacy dari orang tua pemohon, yaitu Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dalam masa pemerintahannya telah terbukti menghormati supremasi sipil serta mendukung TNI yang profesional. Kemudian pemohon 5, Eva Nur Cahyani, adalah orang muda mahasiswa yang aktif melakukan kritik terkait menguatnya peran TNI dalam ruang-ruang sipil. Hal ini dibuktikan dengan adanya diskusi publik, podcast maupun kegiatan-kegiatan lain yang berkenaan dengan mengkritisi reformasi TNI yang menjadikan juga pemohon sebagai narasumber di dalamnya. Kemudian ada pemohon 6, yaitu Fatiah Maulidianti. Pemohon adalah aktivis dan pembela hak asasi manusia yang aktif menyuarakan masalah reformasi TNI, dibuktikan dengan kerja-kerjanya saat menjabat sebagai koordinator Kontras, salah satunya menjadi kontributor dalam riset ekonomi politik penempatan militer di Papua kasus Intan Jaya. Selengkapnya dapat dilihat dalam permohonan maupun daftar alat bukti. Next. Kemudian kerugian konstitusional para pemohon, ada setidaknya 5 pasal yang kami dalilkan sebagai kerugian konstitusional. Mungkin kami tidak akan bacakan sepenuhnya pasalnya, tapi ada pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945, itu untuk pemohon 3 sampai dengan 6. Kemudian ada 28C UUD NRI 1945, ada 28D ayat 1 UUD NRI 1945, kemudian pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945, dan pasal 28F UUD NRI 1945. Next. Adapun kerugian konstitusional kami bagi per klaster yang mulia, baik pemohon badan hukum maupun pemohon perorangan warga negara Indonesia. Untuk kerugian pemohon 1 sampai dengan 3 ini berkenaan dengan kerja-kerja baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, secara kelembagaan maupun tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Adapun hak konstitusional yang dirugikan dalam hal pasal 28C ayat 2 UUD NRI 1945 adalah proses pembentukan objek permohonan telah mengingkari upaya pemohon 1 sampai dengan 3 untuk memperjuangkan cita membangun masyarakat, bangsa dan negara pada aspek reformasi sektor keamanan.
Kemudian yang kedua, pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, proses pembentukan objek permohonan dilakukan dengan tidak sejalan pada prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga menambah preseden buruk pembentukan undang-undang dengan proses yang inkonstitusional sehingga melanggar hak konstitusional pemohon 1 sampai dengan 3 yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Next. Kemudian pasal yang ketiga adalah pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945, adapun kerugian konstitusionalnya adalah proses pembentukan objek permohonan yang dilakukan secara tertutup dengan akses terhadap dokumen terkait yang terbatas dan tidak jelas, serta waktu penyusunan dan pembahasan yang sangat singkat, telah menghapuskan hak konstitusional pemohon 1 sampai dengan 3 untuk mengeluarkan pendapat dalam setiap proses formal pembentukan revisi Undang-Undang TNI. Oleh karenanya, pemohon 1 sampai dengan 3 yang memiliki perhatian pada reformasi sektor keamanan tidak dapat secara wajar dan menurut hukum menyampaikan pendapatnya dan argumentasi ilmiah untuk menyampaikan masukannya. Kemudian yang terakhir untuk pemohon badan hukum privat yaitu pasal 28F UUD NRI 1945. Adapun kerugian konstitusionalnya adalah dokumen perancangan dan informasi mengenai objek permohonan tidak aksesibel, transparan, dan tidak dapat ditemukan oleh publik, termasuk pemohon 1 sampai dengan 3 melalui kanal-kanal formal pembentuk undang-undang. Bahkan hingga permohonan ini didaftarkan di MK, dokumen revisi Undang-Undang TNI yang diundangkan tidak dapat diakses oleh publik dan tidak ditemukan di kanal resmi. Oleh karena itu, pemohon 1 sampai dengan 3 tidak dapat berpartisipasi secara bermakna atau meaningful participation dalam proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI. Dengan demikian, proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI telah melanggar hak konstitusional para pemohon untuk memperoleh informasi, khususnya informasi publik yang seharusnya tersedia. Next. Selanjutnya adalah kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon perorangan warga negara Indonesia, dalam hal ini pemohon 4 sampai dengan 6. Pertama adalah pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945, adapun kerugian konstitusionalnya adalah prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi meniscayakan setiap warga negara diberikan kebebasan untuk terlibat dalam membuat dan mengambil keputusan dalam proses pemerintahan. Adapun kedaulatan rakyat salah satunya termanifestasi dalam proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagai lembaga negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dalam pemilu 2024, pemohon 4 sampai dengan 6 terdaftar sebagai pemilih. Dengan demikian, pemohon 4 sampai dengan 6 memiliki hak untuk mengawasi sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pembentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, pasal 28C UUD NRI 1945, proses pembentukan objek permohonan akuo oleh pembentuk undang-undang baik Presiden maupun DPR sama sekali tidak melibatkan pemohon 4 sampai dengan pemohon 6 secara partisipatif dan bermakna. Hal tersebut mengakibatkan pemohon 4 sampai dengan pemohon 6 kehilangan hak didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapatkan penjelasan. Kemudian pasal 28D ayat 1, adapun kerugian konstitusional bagi pemohon perorangan warga negara Indonesia yang dialami, proses pembentukan objek permohonan akuo tidak berpedoman pada Undang-Undang 12 tahun 2011 maupun berbagai peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena hal tersebut, Undang-Undang akuo tidak memiliki kepastian hukum, sedangkan pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 telah mengakui, mengatur, dan menjamin kepastian hukum. Maka pembentukan revisi Undang-Undang TNI secara aktual atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial mengakibatkan kerugian bagi pemohon 4 sampai dengan 6. Kemudian pasal 28F, adapun kerugiannya adalah sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan, pemohon 4 sampai dengan pemohon 6 tidak dapat mengakses dokumen tentang pokok permohonan akuo, antara lain A. Naskah akademik, B. Daftar inventaris masalah, C. Draft rancangan undang-undang, dan D. Jadwal sidang pembahasan revisi Undang-Undang TNI.
Padahal dokumen-dokumen tersebut menurut hukum harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, hak konstitusional pemohon 4 sampai dengan 6 untuk memperoleh dan mengolah informasi tentang pembentukan undang-undang telah dilanggar dalam proses revisi Undang-Undang TNI.